Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Anindya Trinugraheni SPD MPD selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia serta teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Sri Sunurvifah dengan NIM 21104060045. Saya di sini akan mempresentasikan tentang penelitian artikel saya yang berjudul Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi selain bahasa daerah di masyarakat. Yang pertama, abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penggunaan bahasa Indonesia yang diiringi dengan adanya bahasa daerah di masyarakat dengan memberikan pertanyaan seputar masyarakat yang lebih suka menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerah untuk berbicara dengan orang lain disertai dengan alasannya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia dan bahasa daerah dapat digunakan dan diterapkan secara beriringan dalam kehidupan sehari-hari dengan melihat lingkungan dan kondisi yang sedang dialami. Dalam pendahuluan, latar belakang berisi tentang pentingnya penggunaan bahasa Indonesia di masyarakat. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Yang ketiga, bahasa daerah sebagai alat komunikasi. Yang keempat, penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa daerah di masyarakat. Dan yang kelima, menerapkan penggunaan bahasa Indonesia di masyarakat yang diiringi dengan penggunaan bahasa daerah. Dalam penelitian ini juga terdapat dua kajian teori. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Mujia Raharjo pada tahun 2011 dengan analisa yang berjudul Bahasa Indonesia sebagai Alat Komunikasi Publik dan Pembangunan Wacana, dan yang kedua oleh Suharyanti pada tahun 2020 dengan analisa yang berjudul Pengembangan Kesadaran Masyarakat di Perdesaan dalam menggunakan Bahasa Indonesia sebagai Alat Komunikasi yang Efektif. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan penjelasan yang menggunakan cara deskriptif. Adapun cara yang digunakan dalam menganalisis data yaitu 1. Mencatat hal-hal yang sudah diamati dari interaksi di lingkungan masyarakat. 2. Mempertimbangkan dengan adanya data dari hasil pengisian formulir dari responden. 3. Membandingkan bagaimana penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa daerah disertai membandingkan alasannya. Yang keempat, membahas penggunaan bagaimana bahasa Indonesia di lingkungan masyarakat sebagai alat komunikasi. Dalam hasil dan pembahasan, dengan pertanyaan saat berbicara dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari, Anda lebih suka menggunakan bahasa apa? Jumlah responden 15 orang, dan yang memilih bahasa Indonesia yaitu 5 orang, dan bahasa daerah 10 orang. Dalam hal ini juga terdapat alasan dalam pemilihan kedua bahasa tersebut. Alasan tersebut dianalisa. Dalam penutup, dapat disimpulkan bahwa bahasa Indonesia sangat penting untuk digunakan dalam interaksi berbicara di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Tak hanya bahasa daerah yang perlu dijaga penerapannya di masyarakat, akan tetapi bahasa Indonesia juga perlu diterapkan karena merupakan bahasa nasional. Dalam kehidupan sehari-hari, umumnya penggunaan bahasa daerah juga diiringi dengan adanya penggunaan bahasa Indonesia. Hal ini dapat kita lihat dari interaksi di lingkungan masyarakat dan apa yang kita alami, seperti halnya berinteraksi dengan keluarga, masyarakat sekitar rumah, kerabat, acara sekitar masyarakat, dan acara keluarga umumnya semua menggunakan bahasa daerah. Akan tetapi untuk keperluan seperti meminta layanan kepada instansi pemerintah di kecamatan, kelurahan, kabupaten, serta pembelajaran di sekolah, perkuliahan, dan berbicara pertama kali dengan orang yang belum dikenal, maka bahasa Indonesia lebih sering digunakan. Dalam hal ini, bahasa Indonesia dan bahasa daerah dapat digunakan dalam lingkungan dan keadaan yang berbeda sesuai kondisi yang sedang kita alami. Saran dalam penelitian ini yaitu, untuk itu, sebagai warga negara Indonesia, kita harus mampu menggunakan setiap bahasa yang ada, seperti halnya bahasa Indonesia,
dan bahasa daerah sesuai dengan lingkungan dan kondisi yang tepat. Keduanya penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan penggunaan secara beriringan. Masyarakat diharapkan mampu untuk menyesuaikan penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa daerah di lingkungan manapun, yang mana kedua bahasa tersebut merupakan sebagai alat komunikasi bagi setiap interaksi di masyarakat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.